Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Ibu Dewi Handayani, teman-teman sekelas, dan serta para penonton di YouTube. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari semuanya, Ibu Dewi Handayani, teman-teman sekelas, dan juga serta para penonton di YouTube. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki peran peran yang penting dalam perkembangan transportasi di dunia, yaitu adalah transportasi tenaga penggerak manusia dan tenaga hewan. Nah, sebelum masuk ke dalam inti presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok satu mata kuliah Sistem Transportasi F yang terdiri dari saya, Aditya Nova Wicaksana dengan NIM I01230006 dan Saya Adiaksa Faisal Raffi, NIM I01230004. Saya Alan Pramudia Madonna, NIM I01236011. Saya Andrew Sulaksono Heri Singgih dari NIM I01230016. Saya Tala Putra Ramadan dengan NIM I0123-024. Nah, dalam presentasi kali ini, kita akan sama-sama melihat tentang bagaimana definisi, peran, sejarah, jenis tenaga hewan dan tenaga manusia, keunggulan dan kekurangan transportasi tenaga manusia dan hewan, perbandingan dengan tenaga yang lain, aplikasi dan contoh di Solo, apakah di Solo itu ada transportasi tenaga hewan dan manusia. Pertama yaitu definisi dari tenaga penggerak manusia. Definisinya yaitu tenaga penggerak manusia dan hewan adalah energi yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas transportasi. Energi yang dihasilkan oleh tenaga manusia dan hewan berasal dari makanan yang dikonsumsi menjadikan tenaga untuk penggerakan. Manusia dan hewan menggunakan tenaga ini untuk berjalan, mendorong, menarik, maupun mengayuh alat transportasi. Lalu itu ada peran tenaga manusia dan hewan. Yang pertama perannya sebagai transportasi. Sebelum adanya tenaga mesin, manusia dan hewan adalah pengangkut barang dan manusia dari tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti pedati, andong, sepeda, atau perahu. Lalu peran yang kedua yaitu sebagai pertanian. Tenaga manusia seperti kerbau, sapi, tenaga hewan sebagai kerbau, sapi, dan kuda digunakan untuk membajak sawah, mengangkat hasil panen, dan menarik gerobak. Contohnya sapi eh, untuk membajak sawah. Oke, selanjutnya adalah sejarah penggunaan tenaga hewan dan manusia. Sejarah penggunaan tenaga hewan dan manusia ini pertama kali digunakan adalah 2500 tahun sebelum Masehi. Pemanfaatan oleh peradaban Mesopotamia menandai awal penggunaan transportasi. Media ini awalnya dibuat dari kayu dan digunakan pada gerobak di sekitar dan lokal Keldai. Pada zaman pertama, manusia mulai menggunakan tenaga hewan untuk transportasi dan kemudian saat ini karena daya tahan dan kecepatannya yang mumpuni. Selain itu, kuda juga dan keldai juga digunakan untuk berperang. Nah, di abad ke-13 hingga abad ke-15, masa ini Malaysia sangat umum untuk menggunakan berbagai bahan transportasi seperti kuda, kerbau, dan gajah. Mereka yang ditarik oleh hewan digunakan dalam perjalanan jauh dan keluar logistik. Pada abad ke-17 hingga abad ke-19, masa ini utamanya di Indonesia, transportasi seperti pedati dan andong sangat umum digunakan. Pedati umumnya ditarik oleh kerbau, dan andong ditarik oleh kuda. Pada masa abad ke-18, pada masa ini sudah muncul mesin pump yang berfungsi transportasi. Mesin pump ini digunakan dalam seluruh bidang dan mesin ini jauh bensin lebih berharga dibandingkan dengan tenaga hewan dan manusia, sehingga penggunaan tenaga hewan dan manusia mulai tergantikan. Di abad ke-19, mulai diadopsi mesin pump tenaga yang lebih efisien jika dibandingkan dengan mesin uap, sehingga dengan teknologi perkembangan ini tenaga manusia dan hewan lebih ditingkatkan lagi. Nah, pada abad ke-20 hingga saat ini, kemajuan teknologi pada masa ini kendaraan baru merupakan mendominasi dunia transportasi. Meskipun alat transportasi tradisional masih bertahan, namun penggunaannya semakin berkurang. Terlebih lagi pada masa ini teknologi baterai semakin baik sehingga membuka peluang inovasi kendaraan yang lebih efisien energi. Untuk jenis-jenis transportasi tenaga manusia, beberapanya adalah sepeda, becak, perahu, dan kano. Selanjutnya adalah jenis transportasi tenaga hewan. Yang pertama ada pedati. Pedati merupakan gerobak yang bisa ditarik oleh kuda, lembu, atau kerbau, namun umumnya ditarik oleh kerbau. Pedati biasa digerakkan dengan dua roda maupun empat roda. Selanjutnya adalah bendi. Bendi adalah alat transportasi yang berasal dari Sumatera Barat. Bendi menjadi alat transportasi satu-satunya yang sering digunakan masyarakat zaman dulu. Selanjutnya ada delman. Delman telah ada sejak masa kolonial Belanda dan memiliki banyak sebutan di berbagai daerah. Fakta menariknya, nama delman diambil dari seseorang insinyur Belanda saat itu, yaitu Charles Theodore Delman. Selanjutnya ada Cidomo. Sekelas Cidomo hampir mirip dengan
delman. Perbedaannya adalah jika delman menggunakan roda kayu, sedangkan cidom menggunakan roda ban bekas mobil berukuran kecil. Selanjutnya ada andong. Keberadaan andong tampaknya masih cukup banyak di beberapa tempat wisata daerah Yogyakarta dan sekitarnya, misalnya di Maloboro. Selanjutnya ada gerobak sapi. Gerobak sapi biasanya digunakan untuk mengangkut barang maupun orang di pedesaan tertentu. Nah, baik, selanjutnya itu ada uh, kelebihan dan kekurangan dari transportasi tenaga manusia dan tenaga hewan. Nah, untuk kelebihannya itu seperti ramah lingkungan, itu tidak menghasilkan. Jadi transportasi tenaga hewan dan manusia itu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan berbahaya lainnya. Seperti halnya pada transportasi berbahan bakar fosil, itu kan tidak ramah lingkungan, menyebabkan polutan-polutan berbahaya. Lalu yang selanjutnya ekonomis. Nah, di daerah pedesaan atau daerah ekonomi yang rendah, hewan itu adalah alternatif transportasi yang murah dibandingkan dengan membeli kendaraan bermotor. Nah, lalu selanjutnya itu ada aksesibilitas. Jadi transportasi tenaga hewan dan manusia ini bisa digunakan di jalan sempit atau area yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan motor. Seperti misalnya kita menggunakan gitu, sepeda kayu gitu. Lalu selanjutnya itu ada peluang kecelakaan yang lebih kecil. Nah, kenapa peluang kecelakaan yang lebih kecil? Karena kecepatan dari transportasi tenaga hewan dan manusia ini cenderung lambat, jadi dapat meminimalisir kecelakaan. Lalu yang selanjutnya itu ada sehat untuk pengguna. Nah, dengan menggunakan transportasi tenaga hewan dan manusia ini, kita sebagai pengendaranya itu dituntut untuk melakukan aktivitas fisik seperti mengayuh sepeda atau berjalan kaki untuk membantu meningkatkan kesehatan pengguna, meningkatkan kebugaran kardio, dan juga menurunkan risiko penyakit kronis. Jadi dapat menyehatkan untuk pengendaranya. Lalu yang selanjutnya itu ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama itu ada keterbatasan jarak. Nah, jadi dengan transportasi tenaga hewan dan manusia ini, nah, kita itu cuma sebagai penggunanya itu mungkin dapat merasakan kelelahan karena pada dasarnya menggunakan tenaga manusia kita sendiri atau tenaga hewan. Jadi kita tidak dapat menempuh jarak yang terlalu jauh atau medan-medan yang sulit seperti melewati gunung begitu. Lalu itu yang selanjutnya ada kecepatan yang terbatas. Nah, hal ini itu dipengaruhi oleh tenaga yang terbatas juga disebabkan oleh asupan makanan yang dikonsumsi, kecepatan melaju, transportasi tenaga hewan itu juga dipengaruhi oleh beban yang dibawa oleh transportasi itu. Jadi semakin berat beban yang dibawa, maka kecepatannya tentu akan lebih lambat. Contohnya seperti kereta kuda yang hanya mampu mencapai kecepatan 10 hingga 15 kilometer per jam. Lalu yang selanjutnya ada muatan yang terbatas. Jadi dengan transportasi hewan atau tenaga manusia ini, kapasitas angkut alat transportasi ini lebih kecil dibandingkan dengan alat transportasi lain seperti yang bermotor. Misalnya, sebuah delman itu hanya mampu mengangkut 2 hingga 4 orang, sedangkan jika kita menggunakan bis modern itu mampu mengangkut hingga 20 orang lebih, bahkan bisa sampai 40 orang. Lalu, kelemahan yang selanjutnya itu ada kurang nyaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenyamanan yang ditawarkan oleh alat transportasi ini itu lebih rendah dibandingkan dengan alat transportasi lain. Seperti misalnya kursi kereta kuda itu keras dan minimnya fasilitas pendingin ruangan yang membuat perjalanan terasa kurang nyaman. Lalu yang selanjutnya itu ada tergantung pada kondisi fisik pengguna. Nah, efisiensi transportasi ini bergantung pada kesehatan dan kebugaran pengguna. Jadi apabila kita mengalami sedang sakit begitu, nah jadi kita tidak dapat mengayuh sepeda begitu. Misalkan juga kondisi hewan juga gitu. Jika kuda yang kita tunggangi itu sedang sakit, maka kita juga tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan baik. Berikut adalah perbandingan tenaga manusia dan hewan dengan tenaga mesin bakar. Untuk tenaga manusia dan hewan itu jika energinya habis atau kelelahan, dengan beristirahat bisa mengembalikan energi atau tenaga tersebut. Sementara dengan mesin yang menggunakan tenaga bakar harus membeli fuel atau eh, bensin yang baru. Eh, Manusia dan hewan juga tidak menyebabkan polusi, sementara mesin mengeluarkan asap yang merusak lingkungan dan juga membahayakan makhluk hidup di dalamnya. Manusia dan hewan itu terpengaruh oleh cuaca. Jika hujan atau jika matahari terlalu terik, itu bisa mempengaruhi performanya. Sementara mesin itu tidak terpengaruh ya. Dan untuk biaya operasional, manusia dan hewan itu jauh lebih murah dari mesin, karena yang diperlukan hanyalah makan dan minum saja. Sementara mesin itu ada biaya untuk maintenance-nya dan juga bahan bakar. Selanjutnya ada aplikasi tenaga hewan dan manusia. Meskipun teknologi transportasi telah berkembang pesat,
penggunaan tenaga manusia dan hewan dalam transportasi masih ditemukan di beberapa bagian dunia, terutama di daerah pedesaan atau dalam konteks budaya dan pariwisata. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi modern dari transportasi tenaga manusia dan hewan. Yang pertama ada transportasi wisata, contohnya adalah becak yang digunakan oleh wisatawan asing. Selanjutnya ada transportasi lokal yang digunakan oleh contohnya seperti delman, andong, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada olahraga dan transportasi, contohnya bisa digunakan untuk bersepeda dan untuk kegiatan lainnya. Selanjutnya ada kegiatan khusus, seperti contohnya adalah membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau. Nah, baik, selanjutnya itu ada, nah, adakah di Kota Solo dari transportasi tenaga hewan dan manusia ini apakah ada contohnya di Solo? Jelas ada. Nah, untuk misalnya aja di sini tuh ada 3 contoh transportasi tenaga hewan dan manusia yang ada di Solo. Misalnya becak. Becak ini dapat kita jumpai itu di daerah keraton, itu banyak becak-becak yang di sana. Lalu juga ada andong. Andong ini juga biasanya ada di manahan itu. Lalu yang selanjutnya ada sepeda kayu. Nah, untuk selanjutnya itu ada curhatan dari kami, Curcol. Nah, jadi curcol dari saya. Jadi transportasi tenaga hewan dan manusia ini itu masih ada beberapa orang yang belum memperhatikan fasilitas untuk pesepeda. Jadi misalkan jalur untuk pesepeda itu terkadang itu digunakan oleh sepeda motor, mobil untuk mendahului. Jadi masih ada yang belum memperhatikan fasilitas untuk pesepeda ini dan juga masih terdapat daerah yang belum belum lengkap fasilitas untuk pesepeda ini juga. Selanjutnya adalah curcol dari saya, yaitu pada penggunaan transportasi tenaga hewan, penumpang terkadang merasa tidak nyaman karena jalan hewan yang tidak stabil, dikarenakan terkadang rodanya terbuat dari kayu, jadi tidak stabil jalannya. Serta ada keseruan tersendiri tentunya yang tidak bisa dirasakan ketika menaiki mobil atau motor. Kalau dari saya, moda transportasi tenaga manusia itu kan kita sendiri yang mengoperasikannya menggunakan otot kita. Jadi jika digunakan terlalu lama itu bisa membuat kita capek dan lelah. Ya, dah. Oke, terakhir Menurut curcol dari saya, saya. menurut saya memaksa hewan kuat seperti kuda untuk menarik beban berat seperti andong itu sangat tidak manusiawi. Contohnya juga seperti kayak memakai eh, penutup mata pada andong itu dan misalnya kudanya tidak menurut dari masternya itu nanti dicambuk itu saya tidak tidak enak kudanya. Akhir dari saya yaitu pada gerakan yang Indonesia ini berjalan tanpa gitu dibandingkan dengan maka dengan musim atau musim belakangan juga sehingga kadang di jalan itu bikin macet gitu ya. Terima kasih. Nah, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya itu datang dari kami sendiri. Apabila ada manfaatnya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian semuanya, Ibu Bu Dewi Handayani, teman-teman sekelas dan juga peserta dari YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.